Hani Nurmalita dan sekarang kita di Ini Usahaku. Kita akan ngobrol sama seorang pengusaha wanita, cantik, sukses, dan salah satunya dia itu terkenal akan mereknya satu itu. Identix Batik Tulis Indonesia. Pengen tahu kayak apa batiknya? Kita lihat ya. Dari depan aja udah ada batik mini pajang seperti ini. Batiknya nggak cuma yang lembaran aja. Ini sudah ditransfer menjadi gaun-gaun yang indah. Nah, seperti yang satu ini. Dan kemeja-kemeja yang luar biasa kerennya. Tentu saja ini produknya kebanggaan Indonesia, tapi nggak cuma di Indonesia adanya, karena produk-produk dari Identix Batik sudah diekspor bahkan sampai ke luar negeri. Penasaran kayak gimana sih ceritanya dari owner Identix Batik? Kita langsung ketemu aja yuk, ini dia. Sekarang kita sudah duduk manis, di belakang saya sudah terlihat banyak sekali batik ya, dan di samping saya sudah ada ownernya ini. Sebelumnya saya izin dulu ya mau lepas masker, tapi kita tetap jaga jarak sama owner dari Identix Batik ini, dia Mbak Irma Susanti. Halo Mbak. Halo. Halo Mbak Hani, berapa tahun kita nggak ketemu? Aku izin ya. Boleh, ini boleh. Biar saya izin sama tuan nggak rumahnya apa-apa. ini ya. Makasih kita udah dibolehin main ke sini. Iya. Setelah sekian tahun nggak ketemu Nggak sama Mbak ketemu ya. Irma, tapi luar biasa bisnisnya semakin berkembang begitu ya. Amin, amin. Ini kalau e-people kelihatannya mungkin sudah nggak asing sama nama Identix, tapi sama Mbak Irma Susantinya ini pasti belum banyak yang tahu ya bahwa di balik sebuah brand besar itu ternyata ada seorang womanpreneur begitu ya, yang luar biasa dalam mengelolanya. Boleh kenalan dulu Mbak Irma? Ya, saya Irma Susanti selaku CEO PT Identik Pratama Indonesia. Nah, di sini untuk company profile saya lulusan sebenarnya dulu suka culture ya. Dalam arti S1-nya saya sudah di Semarang di UNES. Itu di jurusan sosiologi antropologi. Oh, sosiologi antropologi. Betul, Mbak Hani. Terus S2-nya saya sebenarnya sebelum di S2 saya sempat di Nanyang Art and Design itu di Singapura itu selama cukup 1 semester. Saya nggak betah di sana. Kangen masakan Indonesia, Mbak. Terus akhirnya saya pulang, terus saya pindah untuk milih lanjut buat di Undip. Nah, kebetulan di Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang itu saya ambil strategic bisnis seperti itu, Mbak Hani. Oke. Jadi ternyata awalnya itu bukan dari batik ya, tapi dari budaya, kemudian manajemen. Ya. Tapi gimana akhirnya bisa ngambil batik sebagai bidang usahanya? Nah, dari situ tuh dulu kan saya banyak sih fashion dunia, fashion yang ada internasional itu kan kok jarang banget sih untuk istilahnya ya batik yang bisa diterima oleh siapapun, baik kaum milenial maupun istilahnya apa ya, bisa diterima market luar negeri. Nah, saya belajar ya. Jadi dari budaya itu saya tergerakkan dulu, sempat di tahun berapa ya Mbak Ani, saya ingat betul itu bahwa batik tuh bisa diklaim sama negara tetangga. Ingat kan? Lagi gencar-gencarnya itu. Nah, ya pantesan kalau nggak kita jaga budaya kita kearifan lokal kita bakalan akan ambil alih oleh negara lain. Nah, itu tuh nggak ngerti sebagai anak bangsa. Saya itu kok rasa hati aku tuh nggak ikhlas gitu. Jadi ini tuh heritage-nya bener-bener Indonesia gitu Mbak Ani. Jadi saya berpikir bersama tim saya kok ini ya udah ngembangin yang untuk identik khususnya batik tulis seperti itu. Tapi berarti di awal sudah di bidang fashion terlebih dahulu atau di bidang batik terus baru beralih ke fashion?
ready to wear dan sebagainya? Ya sebenarnya itu berawal dari batik ya. Waktu saya S1 dulu saya masih bekerja di sekolah kuliah sambil bekerja ceritanya Mbak. Iya. Jadi mulai dari saya itu jualan dulu spray batik, terus mulai dari bahan batik. Jadi ibu saya itu di desa sana itu tuh kayak ketua PKK gitu. Nah, hasil karya ibu-ibu rumah tangga yang ada di sana ketika saya kuliah itu saya bawa. Jadi saya bawa ke kampus, saya jualan buat kepada dosen, saya jualan ke teman-teman gitu. Nah di situ alhamdulillah laku pelan-pelan. Jadi hasilnya itu saya kembalikan lagi untuk mereka beli bahan lagi, terus mereka dibatik lagi. Jadi seperti itu. Ya. Seperti itu Mbak Hani. Jadi saya kuliah dulu dari S1 tuh nyambi kerja gitu. Oh, jadi ternyata bahkan sudah menekuni dunia penjualan batik ya dari zaman kuliah. Dan luar biasa, ini berarti memang dari nol juga ya Mbak Ya, betul, Irma, dari betul yang banget. tadinya lewat PKK tadi itu ngebantuin, dijual sendiri, sampai akhirnya bisa bikin brand. Nah itu gimana ceritanya Mbak? Lahirlah Identix. Nah, jadi untuk Identix sendiri itu sebenarnya kan I itu singkatan dari Identix sendiri itu sebenarnya kalau singkat dari I Irma, the design, Tix-nya batik. Cuman saya itu untuk singkatan itu jadi tak jadikan satu brand saya. Jadi ketika brand itu bahasa Inggrisnya apa ya gitu kan. Nah, Identix sendiri itu kan secara tidak langsung Identix, misalnya nih bahan ini identiknya misalkan apa gitu. Nah, bahasa identik tuh kadang nggak sengaja diucapkan orang kan. Ya, nah, itu makanya mudah diingat gitu kan. Nah, identik sendiri dalam bahasa Inggris tuh identity kan. Identity artinya identitas. Nah, identity of Indonesia tuh apa sih? Ya udah batik identik, ibaratnya identik batik. Wah, seperti itu. luar biasa Harapannya ya. identiknya itu apa ya? Maksudnya khasnya batik tuh ini Indonesia ya, seperti itu. Jadi Identix batik ya, bisa mencerminkan identitasnya Indonesia. Betul. Begitu ya. Wah, ini jadi sebuah doa juga namanya ya, luar biasa. Kemudian kalau untuk Identix batik sendiri, dia fokus di batik tulis saja dengan polanya yang tradisional atau seperti apa? Jadi gini Mbak Hani, dari saya belajar culture ya sebelum khusus emang untuk Identix sendiri itu lebih ke batik tulis, fokus ke batik tulisnya, terus motif-motifnya itu kita lebih ke motif yang bisa diterima oleh pasar, nggak cuma pasar lokal aja, jadi internasional lah. Dari budaya, dari belajar culture itu kita mungkin misalkan contoh ya, kalau di Indonesia misalkan contoh beberapa motif batik yang ada di sini itu kita motifnya milenial dan ada abstrak, ada yang lokal, atau bahkan sampai kota Semarang sendiri tuh terinspirasi karena seni itu kan menginspirasi setiap perjalanan saya. Perjalanan misalnya simpel aja ya Mbak ya. Iya. Ini tuh ada misalkan batik untuk kota Semarang. Misalkan contoh itu ada ini contoh. Bisa jadi identitasnya Iya, kota Semarang ikonnya gitu ya? ikonnya kota Semarang. Jadi apa sih gitu? Permisi ya Mbak. Nah ini tuh. Wah, ini keren banget ketika aku lagi goes nih bersama teman-teman sepedaan, nah saya tuh terinspirasi, saya lagi goes ke Kota Lama, terus ke Lawang Sewu, beberapa jadi ikon Kota Semarang sendiri. Jadi ini handmade Mbak Hani. Handmade ya? Iya, di handmade ini buatan tangan, jadi tulis. Jadi kalau tulis tuh kan bolak-balik kan sama ya, jadi tembus gitu ya. Iya, Nah ini sepeda lipat saya lagi tak parkir di situ, saya foto, terus akhirnya jadi deh jadi batik gitu. Ternyata dapet inspirasinya semudah itu ya? Iya, sebenarnya gini Mbak nih, untuk mindset untuk mindset batik sendiri, masalah motif itu sebenarnya kembali ke mindset kita. Jadi kita ajak orang Indonesia, ajak pembatik-pembatik kita, selain emang bener-bener mempertahankan budaya Jawanya atau budaya lokalnya, itu tuh kita harus berani buka mindset, maksudnya buka kayak motif-motif. Inovasi ya? Iya, harus berinovasi juga.
contoh misalkan kita mau ke negara lain bisa diterima, jadi mau nggak mau kita harus belajar budaya kayak Jepang, contoh kayak kimono batik. Jadi gimana bahan batik itu bisa dijadikan dasar bahan untuk kimono dalam upacara adat penting di sana misalkan. Nah contoh kayak motif-motif ini dari Bali misalkan kan, jadi orang itu bisa oh iya ini budaya aku gitu. Jadi beberapa motif itu. Nah kadang anak-anak muda zaman sekarang mindsetnya itu kalau pakai batik tuh terlihat kuno kesannya, padahal enggak. Tergantung kenapa aku bisa memasukkan batik tulis sendiri itu ke dalam fashion, karena biar bisa diterima oleh kaum milenial. Jadi dulu aku terinspirasi dari Jakarta, Mbak. Saya tinggal di Jakarta tuh berapa tahun. Nah itu tuh orang mau meeting nih ya. Nah, biasanya kan orang gerah ya pakai batik dan sebagainya. Tapi bagaimana sih orang batik tuh bisa buat nongkrong, bisa buat sekaligus nongkrong, terus buat meeting sekaligus, tahu-tahu dadakan, apalagi Jakarta macet kan waktu itu. Nggak sempat ganti tapi harus bisa buat berbagai macam occasion. Jadi aku bikin untuk lebih ke casual, jadi bisa buat hangout, bisa apa seperti itu Mbak. Wah ini keren banget ya ternyata, jadi multifungsi batik itu dan membuat batik lebih dekat bareng sama kita begitu. Iya, bener karena banget. bisa dipakai di keseharian kita. Betul. Ini setelah kita ngomongin soal batik nih, sebenarnya Identix tuh punya produk apa lagi sih Mbak selain batik? Apalagi ini menjelang Ramadan kan? Iya, Identik Batik itu selain punya batik-batik dan ready to wear, itu kita punya sarung batik. Terus ada mukena batik, terus kita ini ada hijab batik. Jadi untuk hijab dari Identik sendiri nih Mbak Hani, ini tuh untuk menjelang puasa Ramadan tuh sangat, banyak banget ordernya. Ya. Ini untuk apa namanya? Udah bisa mulai order nih berarti? Bisa dong. Nah, ini ada beraneka macam warna. Jadi gini Mbak, waktu ini terinspirasi dari waktu saya fashion show yang ada di Paris. Nah, bersama Kementerian Perindustrian itu populasi Islam yang ada di Indonesia itu kan banyak banget. Populasi Islam yang ada di Indonesia itu banyak banget. Jadi kebutuhan untuk fashion Muslim itu emang lagi dikedepankan. Dan itu visinya Kementerian Perindustrian untuk waktu kemarin fashion show yang ada di Paris itu. Jadi kita bawa untuk ke kancah internasional itu Indonesia, khususnya itu desainer-desainer Indonesia itu untuk menjadi pusat mode Muslim dunia, bukan Indonesia lagi, internasional seperti itu Mbak. Dan ini salah satunya Mbak Irma akan menjadi pendukungnya begitu ya, karena sekarang sudah mulai mengeluarkan produk-produk modest fashion begitu. Tapi ini memang peluang yang sangat besar ya, karena kita masyarakatnya memang mayoritas Muslim, dan kemudian Identix sudah punya nama, tentu saja ini nanti semoga produknya Muslim wear laris ya di bulan Ramadan ini. Oke, dan terus kalau misalnya kita lihat selain keliling ke luar negeri, Mbak Irma itu juga banyak banget penghargaannya nih. Dapat dari mana aja sih Mbak? Ada Women Inspiration, ada dari Dinas Pariwisata, dari Kemenpar juga, dari beberapa sampai aku lupa. Dari nanti kita lihat ya, dari universitas juga sering jadi ngisi untuk untuk khususnya malah justru spesialis mata kuliah kewirausahaan nih Mbak. Dari mulai BINUS, Undip, dan mana-mana tuh spesialisnya di kewirausahaan itu, ngajar bisnis. Jadi cocok banget, makanya hari ini kita ngomongin soal bisnis bareng sama Mbak Irma. Nanti masih banyak lagi hal-hal yang akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, jangan lewatin perbincangan kita, tetap di Ini Usahaku.
kita balik lagi di Ini Usahaku episode Identiks Indonesia. Irma Desain Batik ya, Identiks. Dan tadi Mbak Irma udah mulai cerita nih tentang gimana awalnya bisa membangun brand ini, kemudian cita-cita yang ada di dalam usaha ini begitu ya. Dan kalau tadi kita lihat Mbak Irma membuat ada pola baru, nggak cuma lawang sewu aja, karena biasanya kita lihat ya kalau misalnya batik itu pola lawang sewu udah banyak. Ini pola lawang sewu yang kekinian, kan depannya itu ada sepeda lipatnya. Oh iya gitu. Luar biasa. Kalau kita lihat di sini juga motifnya itu banyak sekali. Dan kalau bisa dibilang Mbak Irma ini tipe pengusaha muda yang terbuka akan inovasi ya, karena seperti yang tadi disebutkan bahwa kita itu kita bisa tetap menjaga batik yang pakem, namun kita tidak menutup diri dari perkembangan begitu ya. Betul. Kalau Mbak Irma sendiri gimana Mbak menanggapi seperti itu? Jadi mindset anak-anak muda itu kan kadang sudah terkotakan bahwa pakai batik itu kok kayak mau kondangan ya, seperti itu kembali lagi. Formal ya. Ya terlalu formal banget gitu. Nah, saya tuh ngajak teman-teman milenial tuh ngerti bahwa fashion. Jadi bagaimana memasukkan batik tulis itu ke dalam fashion ya. Jadi sehingga bisa diterima oleh kaula muda ataupun milenial sekarang, terus modern juga seperti itu. Nah, beberapa motif yang ada di sini kita angkat untuk tema Kota Semarang sendiri. Ini contoh Mbak Hani ya. Kalau kita nggak ngerti ya di atas. Sebenarnya itu minuman lokal. Istilahnya kalau kayak di Semarang itu congyang ya. Saya izin sama Pak Lukman yang ownernya congyang itu buat motif tiga dewa, tiga dewa. Terus ini dari Bali. Terus ini terinspirasi motif ini ya. Motif ini tuh lawang sewu tadi itu pas lagi goes, kan sekarang lagi pandemi ini kan lagi ini ya Mbak ya, lagi banyak yang goes. Banyak yang goes. Jadi aku terinspirasi habis ini bahkan ada Garuda juga. Iya, ya? Indonesia banget. Tapi sebenarnya kalau kayak gini Mbak Irma itu inspirasi yang didapat sendiri kemudian dituangkan ke dalam motif-motif batik atau pesanan juga? Sebenarnya custom kita, jadi selain kita desainnya, mungkin kita udah ngedesain terus orang tuh suka terus beli gitu kan. Ada juga beberapa untuk pesanan, misalkan contoh untuk satu kelompok atau satu perusahaan. Jadi dia pesan seragam yang khusus dibuat untuk perusahaan itu, seperti itu. Tapi memang ini just one design in the world, itu hanya satu desain di dunia. Oh, karena gitu. Ibarat kita tangan itu kan berbeda Mbak. Mau bikin kembar aja udah pasti nggak bisa kembar. Setiap coretannya itu pasti akan betul, berbeda. Betul nih begitu, Mbak ya? Ani, kita juga punya motif-motif kayak candi Prambanan seperti itu. Wow, ini candi apa nih? Kita ini tebak-tebakan ya? Iya. Prambanan ya kayaknya ya ini batiknya ini berbulan-bulan nih Mbak baru kelar. Keren banget, luar biasa. Nah ini detailnya candi-candi itu kita ambil, itu kita pakai canting loh Mbak. Iya, langsung. Gitu. Iya. Selain itu juga kita punya terbesar di dunia, apa itu namanya? Motifnya? Bukan, apa sih? Borobudur. Oh, Borobudur. Iya. Ini warisan dunia iya, ya. Iya benar nih Mbak Ani nih. Wah, luar biasa, ini ada gambar Budanya, kemudian ini stupa-stupanya Borobudur. Ya pantas aja ya kalau misalnya nanya tentang harganya ini pasti nggak main-main. Kepala berapa Mbak ini? Nanti boleh japri aja ya ke Instagramnya identik.id. Tapi karena memang bisa kita lihat dari kualitas bahannya, kemudian proses pembuatannya ini pasti nggak yang semalam jadi ya. Nggak bisa. Butuh waktu berapa Mbak biasanya rata-rata? Bisa sampai 7 bulan, 5 bulan, tergantung. Belum juga pewarnaannya, belum juga kondisi alam kan. Kemarin itu ya ada kendala sedikit karena hujan terus. Jadi kita mesti pakai blower lah, pakai kipas biar cepat jadi mau dipakai. Oke. Satu semester bikinnya. Iya, satu semester. Ini juga ada batik Papua, ini bahannya sutra. Jadi ini Papua. Jadi emang seluruh ikonik yang ada di Indonesia biasa kita ekspor ke luar negeri gitu. Nah, ini kalau misalnya Mbak Irma itu kan produknya sudah banyak melanglang buana. Ke negara mana aja sih Mbak?
Kalau Asia itu sudah ke Jepang, Singapura, Malaysia, Vietnam, bahkan Brunei Darussalam itu udah market kita, Thailand. Terus iya, kalau makanya ada Thailand yang kayak gini juga ya. Iya, kalau Thailand itu lebih Thailand tuh lebih ke apa ya, kayak pantai yang lebih ke tropis kan. Jadi buat batik dipakai di pantai kayak apa ya, short sama itu gitu kan. Nah, terus kalau di luar negeri, kalau di Eropa, Uni Eropa itu apa aja ya, sudah ke Spanyol, Madrid, terus Nah, kalau di Europe ini biasanya mereka lebih Paris. seleranya itu batik yang seperti apa? Nah, macam-macam. Kalau di Spanyol tuh kan dia lebih daerah tropis, ya tergantung musimnya juga. Nah, itu lebih bahan-bahan yang tipis, terus motif-motifnya yang cerah, yang istilahnya yang ala-ala pantai gitu kan, karena di sana lebih sumuk, lebih panas kalau pas ini banget. Terus kalau pas musim di Eropa itu, waktu di Paris aku fashion show di sana tuh sampai modelnya kedinginan banget kan ya. Kita ciptakan kayak apa, outer, terus tahu hoodie ya. Hoodie tuh jaket yang ada topinya, itu kita waktu itu fashion show di London. Kalau Paris sendiri itu kan pusat mode dunia, Mbak. Kita sempat mampir ke museumnya, museum Paris sana. Itu emang ya, kita di sana waktu itu pas serem banget, Mbak, lagi apa ya, lagi demonstrasi besar-besaran. Untungnya kita itu lagi fashion show sama teman-teman IFC Indonesia, itu di kapal pesiar. Jadi di kapal pesiar yang besar itu tuh tamu kenegaraannya tuh diundang dari berbagai macam negara, Jerman mana gitu, Moskow mana, Rusia, pada datang ke situ. Terus kita fashion show dan sekaligus untuk memperkenalkan budaya Indonesia seperti itu. Wah, luar biasa ya. Jadi sudah mampir ke banyak negara ini batik-batiknya ya. Ya, terus selain di London itu kemarin, London kan udah, di Inggris sudah, di mana aja sampai lupa. New York? New York kemarin berangkat di New York Fashion Week, akan tetapi identik hanya bisa mengirim dress code-nya aja, aku belum bisa ikut handle modelnya langsung karena COVID ya. Jadi by virtual fashion show-nya seperti itu, sama Kanada. Nah, ini sebenarnya kunci untuk produk Indonesia biar bisa tembus keluar itu gimana sih, Mbak? Ya tadi, back to kembali lagi ke kita ngikutin, kalau yang namanya fashion itu up to date banget, harus sesuai kekinian dan modern ya. Maksudnya ngikutin update-nya fashion sekarang aja. Jadi kita bahannya kita kolaborasikan sama bahan-bahan yang dipakai fashion show di tahun ini misalkan. Nah, selain itu kita kalau batik tuh nggak mudah diterima oleh beberapa negara, akan tetapi dengan belajar budaya di sana kita jadi bisa ngerti kebutuhan orang sana itu apa, terus kebutuhan apa namanya beberapa negara itu berbeda-beda gitu kan. Jadi memadukan budaya asli kita dengan budaya mereka biar bisa masuk ke sana begitu ya. Oke, nah kalau misalnya tadi kita udah ngomongin soalnya sampai jauh-jauh begitu ya ke luar negeri, kita kembali ke yang dekat-dekat. Nah, selama pandemi ini kan banyak sekali masyarakat yang terpengaruh ya. Kalau Identik sendiri gimana nih perannya untuk masyarakat sekitar? Ya, nah ini alhamdulillah beberapa kalau selama di Identik tuh emang ada beberapa yang WFH, tapi tetap banyak ada yang ngantor. Emang tetap kita harus protokol kesehatan nomor 1 ya, Mbak. Nah, di sini itu kebetulan kemarin banyak banget, saya tuh lagi sedih banget ketika ngelihat aparel pada dirumahkan, pada resign kan, pada dirumahkan gitu kan. Banyak pengangguran yang justru nambah banyak gitu. Nah, kemarin saya sempat sama ngisi di Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang sendiri. Itu kita memberikan pelatihan-pelatihan, selain kita nyumbangin untuk mesin jahit untuk bisa bekerja, ibu-ibu di rumah. Mungkin kan bapaknya kena dampak ekonomi dalam kondisi COVID ini kan banyak yang dirumahkan. Jadi bagaimana ibu bisa membantu seorang pemberdayaan perempuan bisa membantu ekonomi keluarga seperti itu. Jadi ya jahit, ngajarin beberapa teman-teman desainer, kita berkumpul untuk ngajarin untuk bikin desain, bikin pola, terus jahit, terus mandiri di rumah, jahitin masker segala macam. Dan produknya itu nanti akan kembali ke Identik? Ya bisa, jadi bisa
dibantu jualkan di Identik dan uangnya kembali ke mereka untuk memproduksi ulang seperti itu. Luar biasa ya. Jadi dampaknya itu nggak cuma buat usaha Mbak Irma sendiri, tapi juga ke masyarakat tentunya ya. Iya. Kemudian kalau kira-kira nanti dari pemerintah sendiri, ini kan tentu usahanya bisa sebesar ini, dukungan banyak sekali ya Mbak Irma. Dari mana saja yang sudah dirasakan? Kalau saat ini pemerintah tuh sangat support sekali, khususnya pemerintahan Kota Semarang tuh sangat-sangat support sekali. Saat kita butuh istilahnya bukan hanya cuman pendanaan kan dibantu untuk masalah sudah langsung lewat pemerintah, kebijakan Menteri Keuangan kita kan juga beberapa banyak yang misalkan modal usaha segala macam itu kan diringanin gitu kan ya. Terus selain itu juga pemerintah Kota Semarang itu sangat benar-benar support dengan cara pemberdayaan di desa-desa, terus di kelurahan, terus sering melatih kebetulan saya juga di HIPMI juga, ikut pengurus himpunan pengusaha muda Indonesia khususnya yang di BPD Jateng, itu di bidang bersama Pak Pulung yang punya Udinus kan ya, itu di bidang pengembangan UKM UMKM se-Jawa Tengah kebetulan. Nah, kebetulan saya dapat bagian untuk Kota Semarang sendiri itu ya deket-deket kayak di Gunung Pati, terus ada di beberapa di Sampangan dan sebagainya, Gajah Mungkur segala macam. Nah, di situ tuh banyak sekali, apalagi khususnya di Gunung Pati ini itu UMKM tuh kadang banyak yang belum pede dengan produknya sendiri. Bahkan dia untuk packagingnya, cara untuk menjualnya, marketnya, segala macam tuh harus benar-benar terus dilatih dan dilatih. Misalnya contoh untuk bikin nggak di bidang fashion lah ya Mbak ya, kayak misalnya di makanan, kue, kayak tampilan, platingnya segala macam. Mungkin di bisnis kuliner, terus kerajinan rotan dan bambu di sini sekitar sini tuh banyak banget bahan nih. Dan itu untuk Kota Semarang sendiri tuh perlu ekspor lagi. Terus oleh-oleh pusat Kota Semarang itu nggak cuman ada di Pandanaran aja, makanan aja, akan tetapi banyak di beberapa Gunung Pati ini itu banyak yang menciptakan kerajinan-kerajinan yang lainnya seperti itu. Wah, jadi ini antara pemerintah dan juga pengusaha serta masyarakat kerjasama semua ya. Betul. Hubungannya saling menguntungkan, kita saling sharing ilmu dan juga saling memberdayakan untuk ekonomi masyarakat. Nah, kira-kira nanti masih ada satu pembahasan lagi yang ingin saya tanyakan, terutama ini nih, tentang produk yang ada di depan nih, belum kita omongin ya. Tapi setelah yang satu ini. E-People, kita kembali lagi di Ini Usahaku episode Identiks Batik. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin soal batiknya, kita penasaran banget nih sama produk-produk yang ada di depan ya. Kita sudah disajikan, ini ada berbagai macam kopi, bahkan sudah ada yang jadi nih ya. Wah. Ngopi bareng ya Mbak, siang biar nggak ngantuk. Sudah banget ini. Gimana ceritanya nih Mbak? Kok bisa tadinya dari batik kemudian beralih melebarkan sayap untuk bikin kopi? Ya, jadi gini, keluarga saya tuh kan banyak kan para petani kopi ya, punya kebun sendiri di Temanggung. Nah, jadi ibu saya dari kelahiran Temanggung. Nah, akhirnya beberapa kasihan banget petani itu dibeli biji kopinya itu dibeli dengan harga murah sekali sama tengkulak-tengkulak. Nah, di sini itu
Nah, saya untuk full wash, jadi pilihin untuk biji-biji kopinya dan panen sebelum panen, cara memupuknya sampai cara cara memupuk, perawatan kopinya itu benar-benar ekstra. Jangan sampai istilahnya biji kopi itu kalau lagi kalau bicara dengan kopi tuh, biji kopi kalau sebelum mateng banget tuh jangan dipetik kan istilahnya. Nah, kalau cara memetik kopi segala macam itu juga ada caranya biar enggak rontok semua ke tanah, jatuh ke tanah dan sebagainya. Nah, di sini itu kita masak sendiri, kita roasting sendiri dengan ya tergantung kebutuhan klien kita ya. Nah, kebetulan kita suplai untuk biji kopi yang ada di Identik Coffee itu nyuplai beberapa kafe-kafe yang ada di Semarang. Selain di Semarang juga kita tanam merah beberapa di Jakarta, Surabaya, seluruh Indonesia. Kita juga ada kontrak nggak usah sebut nama. Jadi untuk suplai per 10 ton per bulan. 10 ton per bulan ya, wow. 10 sampai 15 ton lah per bulannya itu untuk biji kopi sendiri, seperti itu. Padahal ini usahanya baru dimulai kapan? Kalau Identik Coffee itu baru 2019 ya. Oh, berarti sekitar mau 2 tahun begitu ya ini. Terus ini juga ada demand permintaan di Korea ya. Nah, orang sekarang lagi innya drama Korea ya, jadi nonton Korea biar nggak ngantuk sambil ngopi. Enggak, sebenarnya di sana kita punya market untuk kebutuhan biji kopi sendiri, baik green bean karena di sana roasting sendiri ya. Ada juga yang permintaan yang udah roasting itu kita ekspor ke Korea. Terus Italia itu senang banget untuk rasa-rasa yang Arabica dan Robustanya itu paling disukai di sana. Oke, boleh dikenali Mbak, ini ada produknya apa aja nih? Ini best seller kita itu ada Identik Coffee Robusta Lanang. Kenapa sih ada kopi lanang sama kopi wedok gitu ya Mbak ya? Kenapa tuh? Nah, kopi Robusta Lanang itu biji kopinya itu tertutup. Nah, jadi emang pilihan sih. Nah, ini tuh bagus banget buat kesehatan. Buat kesehatan untuk ya bukan berarti kopi lanang itu kopinya yang bisa diminum orang laki-laki aja tuh enggak. Sebenarnya itu ada kandungan-kandungan kafein yang enggak terlalu tinggi, terus beberapa zat-zat yang di sini itu bisa buat energi untuk istilahnya tuh buat seger gitulah ya, buat kesehatan tuh bagus. Terus selain Robusta Lanang kita punya Arabica. Arabica itu dibagi menjadi Arabica original, terus kita punya Arabica Wen sama Arabica Honey. Loh, kalau Wen ini halal nggak Mbak Irma gitu kan? Nah, sebenarnya Wen ini itu sebenarnya Arabica Wen tuh rasanya sepet. Nah, Wen itu bukan berarti mengandung alkohol tuh enggak, tapi dia fermentasi yang agak asem banget tapi ada sepetnya. Jadi gitu. rasanya seperti wine begitu? Iya, kurang lebihnya. Nanti kalau di Vietnam Kopi seperti itu. Terus kita punya Arabica Honey, seperti namanya Mbak Hani. Terlalu manis ya Mbak Hani ya. Nah, Arabica Honey ini tuh rasanya ada asemnya tapi agak sedikit smooth, jadi lebih ke agak sedikit manis gitu ya. Nah, Arabica Honey ini fermentasi jadi dari beberapa kopi, biji kopi itu agak di fermentasi agak biar keluar rasanya seperti itu. Oke, ini berarti salah satu keunggulan dari produknya Identik Coffee ya. Dan luar biasa loh, udah sampai diekspor kemana-mana, pasarnya sudah lumayan lah untuk yang baru 2 tahun berjalan begitu ya. Betul. Ini batik udah ada, kopi udah ada. Kira-kira habis ini Mbak Irma mau bikin apa lagi sih Mbak? Gitu ya. Saya tuh punya cita-cita Mbak, di kota Semarang itu kan Semarang tuh kesannya panas ya, hot gitu, tropis karena deket lautan gitu kan. Tapi di sisi lain itu beberapa ada tempat ya khususnya di Gunung Pati dan sekitarnya adem. Itu tuh gimana sih saya berpikir untuk menghadirkan Ubud ya, itu kan namanya penghijauan juga. Betul. Karena saya tuh resah banget Mbak ketika dengar banyak customer aku yang di kota Semarang kemarin sempet banjir dan sebagainya. Karena kita kalau sekaligus penghijauan nanti bersama Pemkot Semarang atau Dinas Pariwisata boleh, atau Diskominfo yang bisa menyambungkan untuk menghadirkan Ubud itu di tengah-tengah kota Semarang, karena kita ikutnya Kota Madia ya. Khususnya wilayah Gunung Pati itu
bikin wisata yang bener-bener adem, asri, yang masih original gitu, seperti itu Mbak Hani. Itu pasti menarik banget ya. Kalau misalnya sekarang di daerah pesisir kan sudah mulai banyak kafe-kafe. Terus habis itu kita kalau mau cari yang adem-adem apalagi di Semarang pasti naiknya tuh kalau nggak ke Gunung Pati, terus ke kabupaten begitu kan. Bener. Dan ini jadi ide yang luar biasa ya. Kita nantikan loh Mbak Irma ya. Ya doakan Semarang punya sekaligus, ala-ala Ubud. Iya, punya cita-cita sih punya Identik Foundation. Jadi kita merangkul pengen beberapa banyak kan yang anak jalanan istilahnya yang perlu kita bantu. Dia nggak punya tempat tinggal, yang perlu siapa lagi kalau nggak orang yang peduli memikirkan mereka istilahnya ya kondisi kayak gini. Seperti itu Mbak Hani. Wah, ini cita-citanya Mbak Irma tuh luar biasa ya. Semoga kita aminkan ya Mbak untuk Gunung Pati Rasa Ubudnya. Asik. Terus habis itu Identik Foundation-nya. Semoga nanti jadi bisa memberikan manfaat makin banyak buat masyarakat begitu ya. Oh ya, satu hal lagi, beberapa kan anak masyarakat Indonesia khususnya yang mau belajar membatik, mulai dari mencanting, mulai dari mewarnai, mulai mendesain itu boleh belajar di Identik Batik. Nah, kebetulan kita juga kasih fasilitas Mbak di sini untuk biar bisa orang tuh seumur hidupnya bisa merasakan membatik seperti itu. Baik dari mulai yang udah tua sampai yang muda, sekalipun anak-anak SD, TK gitu sering buat kerjasama di Identik Batik. Jadi kalau untuk pendidikan usia dini ataupun buat yang belum pernah nih ngerasain experience ngebatik itu seperti apa, nggak usah jauh-jauh ke Jogja, Solo segala macam. Di Semarang ada ya di Identik Semarang di Gunung Pati loh. Ini untuk lebih lengkapnya Mbak, alamatnya Identik ada di mana nih? Oke, Identik tuh tinggal di searching di Google aja. Identik Batik gitu udah langsung ketemu di Jalan Raya Muntal, Gang Durian 5 nomor 5A. Nanti di searching aja di Google, langsung ketemu mapnya, langsung sampai sini seperti itu. Oke, kalau mau dapetin produk-produknya Identik bisa lewat mana aja? Bisa di sini di Instagramnya ada di identik.id. Kalau Identik Coffee, Identik Coffee. Ada kita sudah ada Identik Coffee Indonesia, Identik Coffee Jakarta, sama Identik Coffee Semarang. Wah, berarti ini nggak cuma ada di Semarang ya ternyata Identik. Ini next mau mungkin after Lebaran lah, kita mau open di Malang. Wah. Jadi ngopi di daerah dingin tuh nikmat sekali. Bisa ya nanti di Jakarta, Semarang, Malang, wah semakin meluas ya Identik. Ya itu Mbak, emang kembali lagi ke visi misi PT Identik. Jadi kita selain buka lapangan pekerjaan buat banyak orang yang membutuhkan, selain itu juga memberi kesempatan anak-anak muda itu berkreatif di situ, membukakan lab untuk mereka biar berkarya seperti itu. Ini nih kalau CEO-nya anak muda, berjiwa muda, jadi sangat concern dengan pemberdayaan anak muda, terutama perempuan juga ya Mbak Irma. Nah, pesennya dong Mbak Irma buat anak-anak muda maupun e-people di luar sana yang barangkali sekarang lagi merintis usaha sedikit demi sedikit biar nanti insya Allah bisa sesukses Mbak Irma nih. Jadi tips untuk berbisnis buat teman-teman semuanya itu kita lakukan aja. Jadi emang nggak mudah untuk membuka bisnis atau memulai bisnis, tapi jangan ragu. Sebenarnya kekuatan atau keyakinan itu sebenarnya ada di dalam potensi diri kita sendiri Mbak Hani. Terutama satu, pede dulu. Yang kedua, intinya saya ada planning ya tentunya, planning. Terus selain itu kita lakukan aja. Nah setelah kita dilakukan, do it aja lah. Pokoknya kita punya pengen apa, dilakukan aja terus dicatat. Itu nanti juga jadi namanya bisnis. Contoh sesimpel apapun, kita misalkan kebetulan Identik Coffee sendiri ini open reseller Mbak. Jadi mau mulai bisnis tuh nggak usah modal gede atau apa. Kita jadi resellernya batik, monggo silahkan. Aku terbuka mau jadi resellernya Identik Coffee silahkan. Jadi bisnis itu nggak harus yang berpikir yang susah. Jadi dari yang mudah dulu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan dan yang pasti dicatat seperti itu. Nah tipsnya lagi untuk memulai bisnis itu tuh jangan takut atau jangan khawatir. Emang untuk bisnis itu high risk high return. Jadi kalau kita nggak mau melangkah, ya udah kita stuck di tengah-tengah aja. Betul. Seperti itu Mbak Hani. Makanya
harus pede dan juga berani melangkah Iya, ya. benar. Ini Berani memulai. Berani memulai. Iya. Ini satu kesempatan juga ya buat e-people yang barangkali dari kemarin bingung mau usaha apa gitu ya. Bisa nih reseller Identix Coffee ataupun batiknya. Pokoknya Mbak Irma terbuka dengan segala kesempatan begitu ya Mbak. Iya. Terima kasih banyak Mbak Irma, kita sudah dibolehkan main ke sini. Dan juga tentu saja e-people, semoga perbincangan kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk e-people. Dan buat yang punya usaha, pengen kita liput juga, bisa langsung DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Karena ini usahaku pasti hadir setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Nurmalita pamit. Saya Irma Susanti. Pamit juga, sampai ketemu lagi. Bye-bye.